Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Udah lama kita nggak bertemu ya. Itu karena aku bulan kemarin, betul 1 bulan di Inggris ada dinas dan selalu ada masalah. Jadi tambah lagi kerja. Padahal sebenarnya cuman seharusnya 10 hari kerja di sana, tapi dari 10 hari menjadi 1 bulan. Ya tidak apa-apalah dan maaf ya buat kalian yang nungguin vlog-vlog aku dan tidak datang setiap minggu. Jadi sekarang kita mulai lagi seperti season baru gitu kan. Ya. Ayo kita saksikan, nonton cerita aku, pengalaman digoda sama tante-tante. Oke teman-teman, aku ada 2 cerita pengalaman aku dengan tante-tante. Ada sih lebih banyak cerita, tapi cerita 2 ini lebih panjang. Kalau yang lain misalnya kan aku di DM-in atau ditegor gitu pas berada dalam jalan, tapi nggak ada interaksi banyak gitu ya. Jadi cerita yang pertama itu kejadiannya di Inggris. Mungkin kebanyakan dari kalian yang pernah lihat video aku tentang membahas perbedaan orang Inggris dan orang Jerman, itu orang Inggris lebih gampang untuk berteman, mereka akan tegur, bicara gitu ya kan. Jadi supaya kalian tahu aja, dan aku juga mau bilang aku tidak ada masalah sama tante-tante atau ibu-ibu yang mau menggoda aku asal kalian single gitu kan. Jangan kalau ada suami di rumah atau gitu atau pacar, kan nggak enak. Jadi aku selalu easy, kalian tahu. Jadi ceritanya gini, di Inggris ya, pas tahun 2016 aku 1 tahun kerja di sana. Aku lagi duduk di cafe, lagi ngopi enak-enak dengan di depan aku jendela dan bisa lihat mobil masuk gitu, parkir kan untuk mau masuk ke cafe. Terus ada mobil satu mewah sekali mobilnya, pokoknya sportif, Audi RS, kalau nggak salah RS 6 atau apa tuh ya, pokoknya mobil keren deh. Terus yang keluar ada tante-tante gitu, udah kelihatan agak tua dia ya. Jadi ya pokoknya apa, dia masuk gitu ya, kita terus aja, dia masuk terus dia juga duduk di samping meja di samping aku. Terus dia lihat, aku juga lihat ya, senyum gitu kan, kita orangnya ramah jadi mau senyum mau gitu. Terus dia bilang hai, dia orang Inggris ya, hi how are you gitu, ditanyain. Aku bilangnya baik. Terus ngobrol aku dari mana, lagi apa, ya oke. Terus dia deketin aku, jadi dia dari meja dia tanya boleh nggak, aku bilang ya oke lah. Dia duduk dekat meja aku kan, di samping aku bersama, jadi satu meja bersama. Mulai aku udah kelihatan gitu dia mau sama aku gitu ya. Dia tapi terus terang dia langsung tanyain, kamu habis ini kemana? Aku bilang ya aku nanti jalan-jalan, mungkin pergi sama teman kerja makan gitu. Dia bilang kamu sama aku aja yuk pulang ke rumah aku. Waduh, gimana nih, dia udah baik gitu kan, udah ngobrolannya enak juga sama dia. Terus aku nggak tahu bilang apa, aku bercanda gitu, wah kalau sama kamu ya seumuran sama ibu aku, jadi aku males gitu. Kalau kamu di rumah ada anak, ada cewek gitu kan, aku boleh aja, aku ikut gitu ya. Dia tertawa, tapi kayaknya dia ngerti aku nggak mau gitu. Bukan masalahnya dia nggak baik dan gitu, tapi hampir seumuran ibu aku gitu. Pas itu tahun 2016 kan, aku bilang ya gitu ceritanya. Jadi ya oke, dia ngerti, dia bilang oke, then it's fine, let's exchange number, apa tukar nomor gitu. Ya udah aku kasih nomor, bilang kapan lain aja gitu ya kan. Ya gitu ceritanya. Habis itu aku udah berangkat gitu. Oke teman-teman, buat cerita 2-nya aku harus ganti posisi karena mataharinya udah di belakang gunung sana ya, dan di sana masih terang, jadi kalau nggak terangnya dari belakang nggak bagus buat videonya.
Dan sekarang udah agak winter, udah mau masuk musim gugur, jadi mulai jadi dingin, jadi aku udah pakai jaket. Oke, kita ke cerita nomor 2 yang ini lebih ada interaksinya ya. Ini kejadiannya pada tahun 2011, aku begadang di Jakarta di PLN. Kan kalian tahu aku kerja di energi bisnis gitu. Jadi di Jakarta aku kos-kosan. Terus kos-kosannya ya satu kamar aja gitu, banyak kos-kosannya satu kamar keliling, dan orang di sana tentu saja udah kenal aku karena aku ya seperti bule, dan mereka mau tanya kamu dari mana gitu, jadi orang udah kenal aku di kos-kosan aku. Di situ juga ada keluarga, ada orang muda, pokoknya mix lah gitu kos-kosannya. Pengalaman digoda tante-tante ya itu di kantor. Jadi ada tante-tante satu, ya dia masih tante-tante muda lah, tapi dia udah punya anak satu dan udah cerai. Umur aku beda sama dia 15 atau 13 tahun lah ya, 13 tahun mungkin dia lebih tua, sekitar gitulah, 13-15 tahun. Bukan dari cerita yang satu, wah cerita yang satu udah beda, udah seperti ibu aku gitu. Umurnya udah 60 lebih atau berapa, atau dulu 55 dulu kalau nggak salah ya. Jadi cerita ini di kantoran, ada tante-tante, aku jalan, dia selalu tegur, hai apa kabar, bla bla bla, kita sering bicara, minggu kemudian atau hari kemudian gitu bicara lagi. Dan pada satu hari dia tanyain aku, kamu tinggalnya di mana gitu. Aku bilang ya cuma 10 menit aja jalan dari sini, deket kok. Oh gitu ya. Kalau aku harus, dia bilangnya dia harus kalau aku harus setiap pagi dan setiap sore kalau dari kantor ke kantor dan mau pulang ke kantor 1 jam sampai 90 menit kalau macet ya kan, dengan mobil. Jadi capek dia bilang. Terus dia tanyain aku, kapan-kapan kalau aku capek aku tidur tempat kamu aja ya. Waduh, aku mikirin gini, gimana nih. Aku bilang ya aku cuma satu kamar, kos-kosan satu kamar ya, nggak apa-apa deh kalau kecil. Dia bilang dan aku juga bilang, dan aku cuma punya satu kasur kecil gitu ya. Dia juga bilang nggak apa-apa, bisa, yang penting bisa tidur gitu kan, nggak usah dia pulang jauh-jauh. Aduh, padahal loh aku zaman itu punya pacar dan dia tahu aku punya pacar. Itu malah yang lebih herannya. Dan dia belum give up, dia masih mau terusin. Aku sekarang oke lah, kalau dia kayak gini aku sekarang pakai jurus gitu ya, pakai jurus defensif. Jurus defensifnya gini, aku ini kan memang betul, aku bilang tetangga aku udah kenal sama aku, kan nggak enak aku bawa wanita ke kamar dan nginap. Ini ya trik, kayaknya nih trik tante-tante sama ibu-ibu ya. Aku pokoknya pas dengar ini shock, di dalam tertawa tapi shock gitu kan. Dia bilang, ya bilangin aja sama mereka aku kakak kamu. Aduh. Gila ya triknya. Jadi aku gimana nih, mau bilang apa lagi. Aku pokoknya bilang, ya kok seperti tante, aku kan setengah bule ya kan, aku juga gitu, apa bentuknya katanya, kalau enggak aku pakai make up supaya lebih kelihatan seperti bule. Waduh, hebat ya, kayak tante-tante ibu-ibu yang mau dapetin cowok lebih muda gitu. Ya setelah itu aku oke lah, sekarang aku harus betul kasih tahu dia gini, ya aku nggak mau gitu kan, aku nggak enak kalau kamu nginap tempat aku gitu. Jadi dia ngerti. Habis itu ya udahlah gitu ceritanya. Tapi kita masih baik loh, setelah itu nggak, masih bicara biasa gitu. Nah, oke, gitu cerita dua ceritanya. Kalau kalian yang tante-tante sama ibu-ibu, jangan ya aku nggak masalah lah kalian punya orang lebih muda, kan banyak orang muda juga suka sama tante-tante gitu. Tapi jangan ada suami dan pacar atau gitu kan, harus single dong. Kalau single, cowoknya single nggak apa-apa. Dan silahkan komen di bawah trik-trik atau apa yang kalian kasih tahu untuk mendapatin cowok lebih muda ya, supaya semuanya tahu, bisa di share gitu, jadi semuanya udah tahu, kan lucu kan. Oke, dan jangan lupa tentu saja like, comment, subscribe, dan semoga kita ketemu lagi
di ketemu lagi minggu depan ya, karena sekarang aku mau masukin vlog lagi setiap minggu, season baru. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.